Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang begitu dalam hingga kata-kata tak lagi mampu menggambarkannya? Sesuatu yang hadir bukan melalui suara atau tulisan, tapi melalui rasa yang menyentuh hati dan jiwa? Disinilah letak rahasia mengenal Allah yang sesungguhnya. Bukan lewat lafaz-lafaz yang terucap, melainkan lewat rasa yang murni dan penuh makna. Hari ini, saya mengajak Anda menapaki sebuah perjalanan yang tidak biasa. Sebuah perjalanan menuju pengenalan Allah tanpa kata, melalui tafsir rasa yang halus dan penuh keheningan. Perjalanan ini mengajak kita untuk membuka pintu hati, melepaskan segala yang membelenggu, dan menemukan kehadirannya dalam tiap detik kehidupan yang sering luput dari perhatian. Bersiaplah untuk menyelami makrifat yang tidak bisa diucapkan, namun bisa dirasakan dengan sangat nyata. Mari kita mulai bersama, menyusuri jalan sunyi yang penuh cahaya, menuju sebuah pemahaman yang tak perlu kata, tapi terasa hingga ke relung jiwa terdalam. Saat rasa menjadi jalan. Ada saat ketika lidah tak lagi mampu merangkai kata, namun hati tetap berbicara. Itulah saat ketika seorang hamba berada di hadapan Tuhannya, bukan dengan logika yang dipaksakan, melainkan dengan rasa yang mengalir begitu alami. Kata-kata seakan runtuh, penjelasan menjadi tak perlu, dan hanya keheningan yang memeluk. Di titik ini, perjalanan mengenal Allah memasuki wilayah yang tidak lagi membutuhkan penjelasan panjang, sebab yang bekerja bukan pikiran, melainkan hati yang terbuka. Banyak orang mengira mengenal Allah harus melalui pembelajaran yang rumit, teori yang mendalam, atau hafalan yang tak berujung. Padahal sebelum semua itu, ada pintu yang sering diabaikan. Pintu rasa. Rasa bukan sekadar emosi, melainkan kesadaran halus yang mampu menangkap keberadaannya tanpa perantara kata. Rasa adalah jembatan yang langsung menghubungkan seorang hamba dengan penciptanya, tanpa harus melewati banyak perhitungan logis. Ketika rasa itu hadir, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan ilahi. Bukan bisikan dalam bentuk suara, tetapi getaran yang menenangkan dan menguatkan. Orang yang merasakannya akan mengerti tanpa harus dijelaskan. Bahkan jika ia mencoba menjelaskannya, kata-kata yang keluar hanya akan menjadi bayangan samar dari apa yang sebenarnya ia alami. Itulah mengapa mengenal Allah melalui rasa adalah jalan sunyi yang tidak selalu dimengerti orang lain. Rasa yang dimaksud di sini tidak lahir dari hawa nafsu atau perasaan sesaat. Ia lahir dari penyucian batin, dari keikhlasan yang tulus, dan dari kerendahan hati di hadapannya. Semakin seorang hamba membersihkan hatinya, semakin tajam rasa itu menangkap kehadirannya. Ini bukan kemampuan istimewa yang hanya dimiliki orang tertentu, melainkan anugerah yang bisa tumbuh pada siapa saja yang mau mengosongkan dirinya dari kepentingan pribadi. Perjalanan rasa ini dimulai ketika seorang hamba berani melepaskan genggaman pikirannya sendiri. Ia berhenti memaksakan pengertian, berhenti memaksakan penjelasan, dan mulai membiarkan hatinya yang memimpin. Di sini, hamba akan merasakan kehadiran Allah dalam detak jantungnya, dalam tarikan napasnya, bahkan dalam keheningan di antara dua hembusan napas. Semua menjadi tanda yang berbicara langsung kepada hati. Mereka yang menapaki jalan rasa akan menemukan bahwa mengenal Allah bukan sekadar mengenal sifat-sifatnya di atas kertas, melainkan menghidupi sifat-sifat itu dalam dirinya. Kasih sayangnya menjadi napas kehidupannya, kebijaksanaannya menjadi arah langkahnya, dan keagungannya menjadi cahaya yang menerangi pandangannya. Semua ini tidak membutuhkan kata, karena hati yang peka akan langsung mengenalnya. Maka langkah pertama dalam tafsir resa adalah keberanian untuk diam di hadapannya. Diam bukan berarti pasif, tetapi membiarkan hati berbicara tanpa suara. Saat diam ini, rasa mulai menyapa, menuntun, dan mengajarkan sesuatu yang tidak akan pernah ditemukan dalam rangkaian kata. Disinilah awal dari perjalanan mengenal Allah tanpa kata, perjalanan yang hanya bisa ditempuh dengan hati yang jujur dan rasa yang murni. Mengosongkan diri untuk mengisi dengannya. Mengosongkan diri bukan berarti menghilangkan identitas atau melupakan siapa diri kita, melainkan membebaskan hati dari segala hal yang menghalangi cahayanya.
Selama hati masih penuh dengan kebanggaan, rasa memiliki yang berlebihan, atau keinginan untuk dikagumi, rasa itu akan terhalang. Allah tidak membutuhkan ruang dalam bentuk fisik, tetapi Dia hadir dalam ruang hati yang bersih dari selainnya. Seringkali kita ingin mengenal Allah, namun tanpa sadar kita masih membawa beban diri yang begitu berat. Pikiran dipenuhi anggapan bahwa kita sudah cukup tahu, hati dipenuhi klaim bahwa kita sudah cukup dekat. Padahal kesadaran yang sejati justru tumbuh ketika kita mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa di hadapannya. Mengosongkan diri adalah mengakui kefakiran total kita sebagai hamba. Dalam proses ini ego akan berontak. Ia tidak suka kehilangan kendali, tidak mau digantikan oleh kelembutan rasa yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Ego akan mencari cara untuk tetap dominan, baik dengan menyamar sebagai kebajikan maupun dengan mengajak kita mempertahankan kehormatan diri. Namun, jika kita mampu melihat permainan ini, kita akan mulai memahami bahwa kebebasan sejati datang dari kerelaan untuk melepas. Saat hati mulai kosong dari kepentingan pribadi, sesuatu yang halus mulai terasa. Bukan sesuatu yang mencolok, melainkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Rasa ini seperti embun di pagi hari, lembut, murni, dan menenangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya kehadiran yang membuat jiwa beristirahat dalam pelukannya. Mengosongkan diri juga berarti tidak lagi menjadikan pengalaman rohani sebagai kebanggaan. Sebab rasa yang sejati tidak butuh dipamerkan. Ia hidup dalam kesunyian, hanya antara hamba dan Tuhannya. Bahkan ketika rasa itu memenuhi hati, hamba yang sejati tetap menunduk, sadar bahwa semua itu hanyalah karunia yang bisa diambil kapan saja oleh pemiliknya. Di titik ini, hamba mulai mengerti bahwa Allah mengisi hatinya bukan karena ia berusaha keras dengan kekuatannya sendiri, melainkan karena Allah berkenan. Inilah rahasia besar, semakin kita kosong, semakin banyak Dia mengisi. Dan yang Dia isi bukan hanya dengan rasa damai, tapi juga dengan kesadaran akan kehadirannya yang terus-menerus menyertai. Maka mengosongkan diri adalah pintu kedua dalam tafsir rasa. Tanpa langkah ini, rasa akan bercampur dengan ego dan akhirnya menjadi kabur. Tetapi dengan hati yang benar-benar kosong dari selainnya, rasa itu akan menjadi sebening cahaya pagi, membawa kita pada pengenalan yang tak memerlukan kata-kata. Inilah pondasi agar perjalanan rasa menuju Allah menjadi murni dan tidak terganggu oleh kepentingan diri. Mendengar dengan hati, bukan telinga. Mendengar dengan hati adalah kemampuan untuk menangkap pesan yang tidak diucapkan. Ia bukan sekadar mendengar suara, melainkan merasakan maksud yang tersembunyi di balik peristiwa, isyarat, dan keheningan. Saat hati menjadi peka, seorang hamba bisa merasakan sapaannya melalui kejadian yang terlihat sederhana, bahkan melalui sesuatu yang oleh orang lain dianggap biasa. Disinilah perjalanan mengenal Allah tanpa kata menemukan jalurnya yang unik. Telinga fisik hanya mampu menangkap gelombang suara, sementara hati yang hidup mampu menangkap getaran yang lebih halus. Ia dapat merasakan peringatan, teguran, atau pelukan kasih sayangnya tanpa ada sepatah kata pun yang terdengar. Hal ini seperti saat seseorang tiba-tiba terdiam karena merasakan sesuatu yang membuatnya sadar. Ini dari Allah. Kesadaran semacam itu tidak muncul dari proses berpikir semata, tetapi dari hati yang mendengar. Agar hati dapat mendengar, ia harus tenang. Gelombang kegelisahan, amarah, dan keinginan yang berlebihan akan menutupi sinyal-sinyal halus itu. Sama seperti air yang keruh tidak dapat memantulkan bayangan dengan jelas, hati yang bising oleh dunia tidak dapat menangkap suara batin yang mengarah kepadanya. Maka, mendengar dengan hati memerlukan latihan kesunyian batin, meski dunia di sekitar kita tetap bergerak. Ada saat ketika hamba yang peka dapat mendengar jawaban Allah tanpa permintaan formal. Jawaban itu hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hati, atau peristiwa yang mengarahkan pada solusi tanpa disangka. Inilah bentuk komunikasi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mendengar dengan hati, karena Allah berbicara dalam bahasa yang lebih luas dari sekadar kata-kata. Mendengar dengan hati juga berarti menerima pesan yang mungkin sulit untuk diterima ego. Kadang,
Yang terdengar bukanlah penghiburan, melainkan peringatan atau ajakan untuk meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Namun disitulah letak kemurniannya. Hati yang mendengar tidak memilih-milih pesan. Ia menerima apapun yang datang darinya dengan keyakinan bahwa semuanya adalah kebaikan. Ketika hati mendengar dengan benar, dunia ini seakan berubah menjadi kitab yang terbuka. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kesulitan menjadi ayat yang berbicara. Hamba yang demikian tidak lagi bergantung hanya pada penjelasan manusia, sebab ia telah memiliki sumber pengetahuan langsung yang mengalir dari hubungan hatinya dengan Allah. Inilah langkah ketiga dalam tafsir rasa, belajar mendengar dengan hati. Saat hati benar-benar mampu menangkap suara halus darinya, perjalanan mengenal Allah tanpa kata menjadi lebih dalam. Di tahap ini, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah diam. Yang diam hanyalah hati kita yang belum terlatih untuk mendengar. Ketika hati hidup, seluruh ciptaan menjadi utusan yang menyampaikan pesannya. Melihat dengan mata batin. Melihat dengan mata batin bukan sekadar memandang dengan mata fisik. Ini adalah kemampuan untuk menangkap makna di balik bentuk, menembus permukaan menuju inti, dan memahami tanda-tanda yang tersembunyi di balik peristiwa. Mata fisik hanya dapat melihat apa yang kasat mata, namun mata batin mampu melihat keterhubungan segala sesuatu dengan Sang Pencipta. Disinilah perjalanan mengenal Allah tanpa kata memasuki dimensi penglihatan yang lebih dalam. Mata batin tidak selalu menunjukkan gambaran yang menakjubkan atau pengalaman yang luar biasa. Seringkali ia justru memperlihatkan kebenaran yang sederhana, namun sangat dalam. Misalnya, ketika melihat seseorang tersenyum, hati yang terlatih akan menangkap kasih sayang Allah yang sedang mengalir. Atau ketika menyaksikan daun yang jatuh, hati akan mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang bergerak tanpa izinnya. Agar mata batin terbuka, hati harus bersih dari prasangka yang menutup pandangan. Prasangka adalah kabut yang membuat kita menilai sesuatu hanya dari luarnya. Ketika kabut itu sirna, kita akan mulai melihat bahwa setiap kejadian, baik yang kita sukai maupun yang tidak, membawa pesan dan hikmah dari Allah. Mata batin yang jernih tidak terjebak dalam penilaian duniawi, tetapi melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Mata batin juga mengajarkan kita untuk tidak mudah tertipu oleh penampilan. Sesuatu yang terlihat mewah di mata fisik belum tentu indah di mata batin, dan sesuatu yang tampak sederhana bisa saja menyimpan cahaya yang besar. Inilah sebabnya orang yang melihat dengan mata batin akan lebih tenang dalam menilai kehidupan. Ia tidak mudah terpancing oleh gemerlap dunia, karena ia tahu bahwa yang hakiki sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Melihat dengan mata batin bukan berarti mencari-cari hal mistis di setiap sudut kehidupan, melainkan menemukan kehadiran Allah dalam segala hal. Bahkan di tengah kesedihan, mata batin dapat melihat kasih sayangnya yang sedang mendidik hati. Bahkan dalam ujian yang berat, mata batin dapat menangkap rahmatnya yang sedang mempersiapkan kita untuk derajat yang lebih tinggi. Ketika mata batin bekerja selaras dengan hati, pandangan kita akan berubah. Dunia tidak lagi tampak hanya sebagai kumpulan peristiwa acak, melainkan sebagai susunan ayat-ayat yang membimbing kita pulang kepadanya. Orang yang demikian akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari rancangan yang penuh kasih. Inilah langkah keempat dalam tafsir rasa, melihat dengan mata batin. Di tahap ini kita belajar menatap kehidupan bukan dengan sekadar penglihatan fisik, tetapi dengan kesadaran yang dalam. Dan ketika mata batin benar-benar terbuka, kita akan menyadari bahwa seluruh alam semesta hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Ada saat ketika seorang hamba mulai sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan napasnya adalah tanda kehidupan yang diberikan langsung oleh Allah. Kesadaran ini tidak lahir dari pemikiran semata, tetapi dari rasa yang mengakar dalam hati. Setiap napas menjadi pengingat bahwa kita tidak hidup karena kekuatan diri, melainkan karena izin dan pemeliharaannya yang tak pernah terputus. Disinilah pengenalan kepada Allah menjadi nyata, bukan hanya konsep. Merasakan kehadirannya dalam napas berarti memahami bahwa hidup ini adalah aliran rahmat yang terus mengalir.
Napas yang masuk adalah pemberian, napas yang keluar adalah penyerahan. Jika satu saja di antara keduanya terhenti, seluruh kehidupan kita akan berubah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, bukan sekadar diucapkan, tetapi dihidupi dalam setiap detik. Ketika hati terbiasa merasakan kehadirannya melalui napas, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Dunia bisa saja gaduh, masalah bisa saja datang, tetapi di dalam diri ada ruang sunyi yang tetap damai. Ruang itu bukan karena kita kuat, tetapi karena kita sadar bahwa Allah selalu ada, bahkan lebih dekat daripada udara yang kita hirup. Latihan merasakan kehadirannya dalam napas juga mengajarkan kita untuk hadir penuh di setiap momen. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar masa depan atau terjebak di masa lalu, melainkan hadir di saat ini bersamanya. Saat napas disadari, waktu seakan melambat, dan kita merasakan betapa besar kasih sayangnya yang mengalir di setiap hembusan. Kesadaran ini membawa kita pada kerendahan hati yang dalam. Kita tidak lagi memandang napas sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai karunia yang terlalu besar untuk diabaikan. Setiap kali kita menyadari napas, kita sebenarnya sedang mengingatnya, meski tanpa suara. Dan pengingatan semacam ini seringkali lebih kuat daripada zikir yang hanya diucapkan bibir. Di titik ini, tarikan napas menjadi doa, hembusan napas menjadi tasbih. Tidak ada jeda antara kita dan Dia, karena setiap helaan adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan penciptanya. Inilah bentuk zikir yang berjalan terus, bahkan ketika kita sedang bekerja, berjalan, atau diam dalam keheningan. Inilah langkah kelima dalam tafsir rasa, merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Saat hati telah terlatih untuk merasakannya, kita akan menyadari bahwa Allah selalu ada bersama kita, bukan hanya saat kita mengingatnya secara sadar, tetapi di setiap detik kehidupan. Dan inilah yang membuat perjalanan mengenal Allah tanpa kata menjadi begitu nyata, begitu dekat. Diam yang menghidupkan hati. Diam yang dimaksud di sini bukanlah sekadar tidak berbicara, melainkan keadaan batin yang tenang dari hiruk-pikuk pikiran dan gelisahnya perasaan. Diam semacam ini adalah pintu menuju kesadaran yang dalam, di mana hati menjadi peka terhadap kehadirannya. Dalam diam, kata-kata tidak lagi menjadi penghalang dan rasa mendapatkan ruang untuk berbicara. Inilah diam yang menghidupkan hati, bukan mematikannya. Kita sering salah mengira bahwa untuk mendekat kepada Allah, kita harus selalu mengisi ruang dengan suara doa atau zikir. Padahal, ada saat ketika diam lebih bermakna daripada 1000 kata. Dalam diam, hati tidak sekadar mengulang kalimat, tetapi benar-benar menyerap makna dan kehadirannya. Diam memberi kesempatan bagi hati untuk merasakan, bukan hanya berbicara. Diam yang menghidupkan hati juga memerlukan kesadaran penuh. Tidak cukup hanya duduk tanpa kata-kata, sebab pikiran bisa tetap berisik di dalam. Yang dimaksud adalah diam yang disertai kesadaran akan Allah. Diam yang menyadari bahwa seluruh kehidupan ada di hadapannya. Dalam keadaan ini, bahkan tanpa kata-kata, hati tetap berzikir dan jiwa tetap berdoa. Keindahan diam adalah ia membuka ruang bagi pendengaran batin. Saat kita berhenti memenuhi hati dengan kebisingan, pesan-pesan halus darinya menjadi lebih jelas. Kadang dalam 1 detik diam, kita bisa merasakan lebih banyak daripada berjam-jam berbicara. Diam menjadi wadah dan rasa menjadi isinya. Semakin besar wadah keheningan, semakin banyak rasa yang bisa mengalir masuk. Namun, diam yang menghidupkan hati bukan berarti mengasingkan diri sepenuhnya dari kehidupan. Ia adalah keheningan batin yang tetap bisa dibawa di tengah keramaian. Bahkan saat berbicara atau berinteraksi, hati tetap diam di hadapannya, tidak terseret oleh emosi yang sia-sia. Inilah diam yang aktif, bukan pasif. Diam yang sadar, bukan kosong. Diam juga melatih kita untuk melepaskan kontrol berlebihan. Kita terbiasa ingin menjelaskan, membela, atau membuktikan diri. Dalam diam, kita belajar percaya bahwa Allah tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Diam membuat kita menyadari bahwa yang terpenting bukanlah meyakinkan manusia, tetapi menjaga hubungan batin dengannya.
Inilah langkah keenam dalam tafsir rasa, diam yang menghidupkan hati. Di titik ini, kita menemukan bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang yang penuh oleh kehadirannya. Dan dari ruang inilah, rasa tumbuh subur, menguat, dan membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah. Pengenalan yang tak lagi memerlukan kata-kata. Menyatu dengan irama alam. Alam semesta adalah ayat terbuka yang terus berbicara kepada hati yang peka. Ia tidak berbicara dengan bahasa manusia, tetapi dengan irama yang halus dan konsisten. Seorang hamba yang hatinya hidup akan merasakan bahwa setiap hembusan angin, setiap gemericik air, setiap pergerakan awan, semuanya mengikuti harmoni yang telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Menyatu dengan irama alam berarti menyesuaikan diri dengan keseimbangan yang diciptakan olehnya. Ketika hati mampu menyatu dengan irama ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari ciptaan lain. Burung yang berkicau, pohon yang bergoyang, bahkan sunyi malam, semuanya menjadi sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukan dalam arti menyembah alam, melainkan melihat alam sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifatnya. Kelembutan angin mengajarkan rahmat, keteguhan gunung mengajarkan keteguhan iman, dan aliran sungai mengajarkan ketawakalan. Irama alam juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak ada pohon yang berbuah semalam, dan tidak ada fajar yang datang tanpa melewati gelap malam. Dengan melihat pola ini, hati belajar menerima bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Rasa gelisah karena ingin segera melihat hasil akan perlahan sirna, digantikan keyakinan bahwa Allah mengatur segalanya dengan sempurna. Menyatu dengan irama alam membuat kita lebih mudah merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hujan turun, kita merasakan curahan rahmat. Saat matahari terbit, kita merasakan cahaya petunjuk. Bahkan ketika badai datang, kita merasakan peringatan dan kekuasaannya. Alam tidak pernah lelah mengajarkan kita, hanya saja seringkali hati kita yang terlalu sibuk untuk mendengar. Hati yang selaras dengan irama alam juga akan lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Sebagaimana musim berganti, hidup pun memiliki masa senang dan masa sulit. Orang yang mengerti irama ini tidak akan terjebak dalam rasa putus asa saat masa sulit, dan tidak akan terlena saat masa senang. Ia memahami bahwa setiap fase adalah bagian dari tarian kehidupan yang Allah ciptakan. Namun untuk benar-benar menyatu dengan irama alam, kita harus mengurangi jarak yang tercipta karena kesombongan manusia. Kita harus kembali melihat diri sebagai bagian dari ciptaan, bukan penguasa mutlak atasnya. Saat kita menempatkan diri dengan benar, rasa yang lahir akan lebih jernih, dan kita akan melihat keindahan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Inilah langkah ketujuh dalam tafsir rasa, menyatu dengan irama alam. Ketika kita merasakan harmoni ini, perjalanan mengenal Allah tanpa kata menjadi lebih utuh. Sebab setiap bisikan angin, setiap percikan hujan, setiap cahaya mentari, semuanya menjadi bahasa cinta yang menghubungkan kita dengannya. Rasa syukur yang tidak terucap. Ada bentuk syukur yang tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kesadaran yang mendalam di dalam hati. Syukur ini tidak bergantung pada keadaan yang menyenangkan saja, tetapi hadir dalam setiap momen, baik saat diberi kelapangan maupun ketika diuji. Ia bukan sekadar ucapan, melainkan getaran batin yang meresapi seluruh keberadaan. Inilah syukur yang tidak terucap, namun terasa nyata di hadapan Allah. Syukur yang tidak terucap muncul ketika hati menyadari bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua datang darinya dan akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membuat hati lembut menerima apapun yang terjadi. Bahkan kehilangan pun bisa menjadi ladang syukur. Karena hati tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rancangan kasih sayangnya. Bentuk syukur semacam ini seringkali tumbuh dari perjalanan rasa yang panjang. Seseorang yang telah melatih hatinya untuk peka akan mulai melihat anugerah Allah dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Senyuman orang asing di jalan, udara yang segar di pagi hari, atau detik-detik tenang di tengah kesibukan, semuanya menjadi alasan untuk bersyukur meski tanpa terucap. Syukur yang tidak terucap juga
memiliki kekuatan yang menenangkan. Hati yang bersyukur tanpa banyak bicara akan memancarkan ketenangan kepada sekitarnya. Ia tidak sibuk mengeluh, tidak pula membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap helaan napas adalah karunia dan setiap langkah adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Menariknya, syukur yang demikian seringkali lebih kuat daripada syukur yang diucapkan. Sebab ia tidak lahir dari kebiasaan atau formalitas, tetapi dari rasa yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan kemurahannya. Bahkan saat bibir terdiam, hati terus memujinya, dan seluruh tubuh menjadi saksi rasa syukur itu. Hati yang hidup dalam syukur tanpa kata juga akan lebih tahan menghadapi ujian. Ia memahami bahwa ujian bukan berarti Allah menjauh, melainkan cara Allah menuntun. Bahkan di tengah kesedihan, ia tetap menemukan alasan untuk bersyukur, meski sekecil apapun, dan dari sanalah kekuatan batin terus mengalir. Inilah langkah ke-8 dalam tafsir rasa syukur yang tidak terucap. Di titik ini, perjalanan mengenal Allah tanpa kata semakin matang, karena kita mulai mengerti bahwa hubungan dengannya tidak selalu harus dibalut kata-kata. Kadang, diamnya hati yang penuh rasa syukur adalah bentuk pengagungan yang paling indah di matanya. Cinta yang tidak meminta balasan. Cinta sejati kepada Allah bukanlah cinta yang dilahirkan dari keinginan mendapat imbalan atau pengakuan. Ia adalah cinta yang muncul secara murni dari dalam hati, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Cinta ini hadir sebagai rasa yang tulus, yang mampu menerima segala keadaan tanpa berharap sesuatu kembali. Disinilah pengenalan akan Allah menjadi bentuk rasa yang paling dalam, karena cinta tanpa balasan, itulah yang paling dekat dengan hakikat ketuhanan. Cinta yang tidak meminta balasan mengajarkan kita untuk melepaskan segala bentuk keterikatan duniawi yang sering mengaburkan hubungan dengannya. Ketika kita mencintai dengan pamrih, maka cinta itu terikat pada sesuatu yang dapat diberikan atau diterima. Namun cinta sejati berakar pada kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Dan mencintainya berarti mencintai keberadaannya, tanpa batas dan tanpa syarat. Dalam cinta yang tulus ini, hati tidak takut kehilangan, tidak risau akan perubahan, dan tidak tergantung pada keadaan. Bahkan ketika ujian datang silih berganti, cinta itu tetap tegar karena ia tidak bergantung pada kenyamanan atau keuntungan pribadi. Cinta yang demikian adalah bentuk pengabdian yang paling murni, yang hanya ingin mendekatkan diri kepadanya dengan sepenuh jiwa. Cinta tanpa pamrih juga membuka pintu bagi rasa ikhlas yang sejati. Ikhlas bukan sekadar kata, tetapi perasaan hati yang mengalir tanpa beban. Saat cinta itu tumbuh, segala amalan dan pengorbanan menjadi ringan, karena mereka bukan lagi tugas, melainkan ungkapan rasa kasih yang mendalam. Disinilah makna mengharap ridha Allah menjadi nyata, tanpa harus selalu diucapkan. Orang yang mencintai dengan cinta, yang tidak meminta balasan akan menemukan kedamaian dalam diri yang sulit digambarkan. Hati menjadi lapang dan jiwa menjadi tenang, karena ia tahu bahwa cintanya tidak terikat oleh harapan duniawi. Rasa itu mengalir seperti sungai yang mengalir tanpa henti, membawa jiwa menuju samudera kebesarannya. Ketika cinta ini sudah menembus batas kata dan bentuk, hubungan dengan Allah menjadi semakin intens. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhan, karena cinta telah menyatukan keduanya dalam rasa yang tak terkatakan. Ini adalah puncak dari tafsir rasa, mengenal Allah dengan cinta yang tidak membutuhkan balasan, cinta yang hanya ingin hadir di hadapannya. Inilah langkah ke-9 dalam perjalanan tafsir rasa. Cinta yang tidak meminta balasan mengantarkan kita pada keheningan hati yang paling dalam, di mana kata-kata tidak lagi diperlukan. Hanya ada rasa, kehadiran, dan kebersamaan abadi dengan Allah yang Maha Kasih. Pulang dalam keheningan. Pulang bukanlah sekadar kembali ke tempat asal, tetapi sebuah perjalanan batin menuju rumah sejati. Rumah di mana jiwa merasa tenang tanpa syarat. Dalam konteks mengenal Allah tanpa kata, pulang berarti menyatu dengan keheningan yang melampaui segala suara dan pemikiran. Di sini perjalanan rasa menemukan titik akhirnya, di mana segala pencarian berakhir dalam kepuasan yang tiada tara.
Keheningan yang dimaksud bukanlah kekosongan, melainkan penuh dengan kehadiran yang agung. Dalam diam itulah hati menemukan rumahnya. Semua keinginan untuk mencari penjelasan, membuktikan, atau meraih sesuatu lenyap. Yang tersisa hanya rasa yang dalam dan pengenalan yang suci. Pulang dalam keheningan adalah kembali kepada asal yang hakiki, yaitu Allah yang tidak bisa disampaikan dengan kata. Dalam keheningan ini, jiwa merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh badai dunia. Segala kegelisahan, keraguan, dan ketakutan sirna. Jiwa beristirahat dalam pelukan kasih-Nya yang abadi. Inilah keadaan di mana pengenalan kepada Allah tidak lagi membutuhkan usaha atau pencarian. Kehadirannya terasa dalam setiap hela nafas dan detak jantung. Pulang dalam keheningan juga mengajarkan kita arti tawakal yang sebenarnya. Ketika kita berhenti mengendalikan segalanya dan menyerahkan diri sepenuhnya, kita berada dalam keadaan yang paling dekat dengannya. Keheningan ini bukan bentuk penyerahan yang pasif, tetapi aktif. Jiwa tetap waspada, namun tanpa beban dan kekhawatiran. Ketika jiwa pulang ke dalam keheningan, ia menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada kondisi luar. Kebahagiaan ini lahir dari kesadaran bahwa Allah adalah tempat kembali yang paling hakiki. Tidak ada yang lebih aman dan lebih penuh kasih selain Dia. Dengan demikian, pulang dalam keheningan adalah pencapaian tertinggi dari perjalanan mengenal Allah tanpa kata. Di saat yang sama, keheningan ini bukan berarti kita menjauh dari dunia atau orang lain. Sebaliknya, kita mampu hadir sepenuhnya di tengah kehidupan, membawa ketenangan itu kemanapun kita pergi. Orang yang pulang dalam keheningan memancarkan cahaya yang menuntun, karena hatinya telah menjadi rumah bagi rasa yang paling murni. Inilah langkah terakhir dalam tafsir rasa. Pulang dalam keheningan adalah akhir sekaligus awal, karena setelah menemukan keheningan, kita terus hidup dalam pengenalan yang tak berujung. Disinilah rasa mengenal Allah tanpa kata mencapai puncaknya, dalam keheningan yang hidup, damai, dan abadi. Perjalanan mengenal Allah tanpa kata adalah perjalanan yang menuntut kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk melepas segala bentuk keterikatan duniawi. Dari saat pertama rasa mulai berbicara dalam hati, hingga saat terakhir jiwa pulang dalam keheningan, kita diajak menapaki dimensi yang jauh melampaui akal dan kata-kata. Tafsir rasa mengajarkan bahwa mengenal Allah bukan hanya perkara pemahaman intelektual, tetapi pengalaman batin yang hidup dan dinamis. Ia adalah bahasa hati yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersedia membuka diri dengan penuh keikhlasan dan kerendahan. Dalam dunia yang penuh dengan kata-kata dan suara yang tak henti, perjalanan ini mengajak kita untuk kembali kepada kesunyian, kepada rasa yang lebih jujur dan mendalam. Kesunyian yang bukan berarti kosong, melainkan penuh dengan kehadiran yang membawa kedamaian sejati. Semoga setiap langkah dalam tafsir rasa ini menjadi pengingat dan pendorong bagi kita semua untuk terus mendekat kepadanya, tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang hidup. Karena pada akhirnya, mengenal Allah tanpa kata adalah mengenalnya dengan seluruh jiwa dalam keheningan yang paling murni dan suci.